Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah, apa kabarmu dengan Allah? Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama saya Dewi Permata, hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Yasin ayat 41 sampai 44. Saat ini kita di sini bersama guru kita Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi. Bagaimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat walafiat. Dewi gimana, sehat? Subhanallah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh ya Habib, sebelumnya kita telah membahas tafsir surat Yasin ayat 37 sampai 40. Nah, betul sekali terkait bagaimana tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tentang tata surya dan juga sistem galaksi yang ada, yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang orbit, bagaimana perjalanan matahari, bagaimana perjalanan bulan yang sangat indah yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuan dari Yang Maha Kuasa yang membuat ekosistem kehidupan yang ada di muka bumi ini menjadi sangat teratur karena sudah diatur oleh pemilik daripada seluruh alam, pemilik dari seluruh raja, yaitu Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Subhanallah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tafsir surat Yasin pada ayat 41 sampai 44. Nah, sebelum saya membahas, saya mohon izin minta kepada Mbak Dewi, silahkan untuk membacakan ayat tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan pembacaan surat Yasin. Amin. Tafadhal. Baik, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna sya nugrikum fala syarika lahum wa inna sya nugrihum fala syarika lahum wa lahum yunkazun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul wafi'ul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat-ayat yang sangat luar biasa tentang bagaimana tanda kebesarannya, wa ayatul lahum, dan tanda kebesaran bagi mereka para penentang Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan kepada beliau, innaka lasta mursala, sesungguhnya engkau bukan seorang utusan. Allah tambahkan di sini petunjuk agar mereka melihat terhadap diri mereka. Sebelumnya kita diberikan tanda-tanda kebesaran yang mana Allah Subhanahu wa taala untuk perintahkan bagi kita dan juga orang-orang untuk melihat ke arah tumbuhan, ke arah tanah, tunduk ke arah bawah pandangan kita, melihat ke arah tanah yang tandus yang akhirnya Allah tumbuhkan tumbuhan di atasnya. Kemudian Allah perintahkan kita untuk melihat ke atas, melihat ke arah matahari dan bulan, bagaimana orbit yang ada, bagaimana sistem yang berjalan di atas. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengadah ke atas. Kemudian pada di ayat 41 Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melihat ke arah penciptaan yang Allah ciptakan di dalam diri kita sendiri dan bagaimana evolusi manusia tersebut di dalam sistem transportasinya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum, dan tanda bagi mereka, tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami membawa dzurriyyatahum. Makna dzurriyah di sini, dan kami bawa para dzurriyah. Dzurriyah di sini maknanya abaahum, para nenek moyang mereka, para orang-orang yang menjadi ayah-ayah moyang-moyang mereka semuanya. Fil fulki, fulki di sini maknanya adalah safinatun Nuh, maknanya adalah kapal Nabi Allah Nuh alaihissalam yang telah mengangkat berbagai macam manusia,
mengangkat berbagai macam makhluk hidup, mengangkat berbagai macam orang yang beriman, yang mengikuti daripada anjuran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat satu bahtera yang menjadi satu tempat yang mengamankan bagi seluruh makhluk hidup yang ada waktu itu. Al-mashhun maknanya adalah al-mamlu, yang telah dipenuhi. Dan pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan bagi mereka min mithlihi, dari semisalnya, yaitu mithl fulk, semisal daripada safinah Nabi Allah Nuh alaihissalam yang mereka buat, yang mereka jadikan sebagai alat transportasi, baik dari kapal-kapal yang kecil maupun kapal yang besar, sesuai dengan ta'lim, sesuai dengan ajaran-ajaran ataupun pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para manusia, mayar kabun, yang mereka naiki di atasnya, yang mana mereka jadikan sebagai alat transportasi di atas muka bumi ini. Dan ini adalah salah satu keagungan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut para moyang mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan bahwa sistem transportasi telah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan juga berbagai macam cara agar manusia dapat berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wa in nasya, dan seandainya kami mau, dan seandainya kami ingin, nughriqhum, wa in nasya nughriqhum, dan kalau seandainya kami mau maka kami akan tenggelamkan mereka di dalam lautan. Fala sarikha lahum, sarikha maknanya adalah mughith, maka mereka tidak memiliki penolong yang dapat menyelamatkan mereka dari dentuman badai, dari berbagai macam badai yang ada di lautan, dari berbagai macam hamparan yang Allah Subhanahu wa taala adakan di samudra. Walahum yunqadun, dan tidak ada salah satu pun dari mereka yang dapat selamat. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, dan kami tidak menyelamatkan daripada salah satu dari umat manusia yang ada kecuali karena rahmat, kasih sayang daripada kami, dan juga kami berikan kesenangan hidup sampai pada waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa transportasi manusia di atas kapal-kapal di samudra merupakan tanda-tanda kebesaran yang teramat luar biasa. Maka sesungguhnya perjalanan bahtera, perjalanan kapal, perjalanan berbagai macam alat transportasi yang ada di atas samudra, maupun transportasi yang ada di udara, ataupun transportasi yang ada di darat, ini semua adalah karena kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala selipkan bagi umat manusia itu, agar umat manusia mengetahui dan berkaca diri bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tanda-tanda kebesaran yang teramat luar biasa. Maka pentingnya bagi kita untuk menyadari bahwa apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, baik dari berbagai macam sistem evolusi yang ada, ini adalah andil Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita makin berkaca dan mawas diri bahwa segala sesuatu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan keselamatan bagi para passenger, bagi para penumpang yang menaiki transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut, itu semua keselamatan yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ketika ingin menaiki daripada kapal, ingin menaiki daripada pesawat, ingin menaiki daripada mobil, ada doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya kita membaca Bismillah
al-mulku lillah, dengan nama Allah, dan juga kerajaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diajarkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diajarkan bismillah majreha wa mursaha, dan doa-doa di antaranya yang disebutkan juga di dalam Al-Qur'an dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, yang mana kita berpergian dari tempat kita dijalankan dan juga tempat kita disandarkan. Ini adalah doa-doa yang diajarkan, doa-doa yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka seyogyanya kita ketika melakukan travel, melakukan perjalanan, untuk berdoa dengan doa-doa yang baik agar kita mendapatkan keselamatan dan pertolongan dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Dan perlu kita ketahui bahwa bagaimana perjalanan yang ada, baik dari badai, baik dari angin, baik dari curah hujan dan lain sebagainya, Allah yang menggerakkan itu semuanya. Sudah semestinya bagi kita untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kita semuanya dalam perjalanan, baik travel kita yang ada di atas muka bumi ini maupun perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Amin, amin. Masya Allah, Maha besar Allah. Jadi dari ayat 41 tersebut merupakan awal mula transportasi manusia pertama, apa betul Habib? Nah, betul sekali, karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sunnahnya, ketetapan di atas muka bumi ini, ketika Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bahtera. Dan ini yang terjadi bagi umat manusia, yaitu awal transportasi di atas muka bumi. Bahkan disebutkan di dalam Hasyiah As-Sawi bahwa anna safinatan Nuh allati hiya aslus sufun, bahwa kapal ataupun bahtera Nabi Nuh ini ya pertama kali daripada alat transportasi. Kanat bimahdi ta'limillah wa ilhamihi lahu. Ini murni adalah pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam, dan juga ilham wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga menjadi awal mula pelopor transportasi di atas muka bumi ini. Mungkin juga kalau bisa saya sampaikan bahwa mungkin sebelum daripada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, umat manusia itu dalam postur tubuh yang teramat besar ya. Nabi Adam mungkin dapat mungkin kayak berjalan mungkin dari Jakarta ke Surabaya hanya beberapa jam mungkin, dengan postur tubuh yang teramat tinggi. Tapi subhanallah mungkin zaman sekarang nggak bisa, orang mau jalan dari Jakarta Surabaya mungkin butuh beberapa hari, butuh banyak waktu. Badannya juga badan yang mungil, yang kecil. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kejadian banjir yang teramat luar biasa di atas muka bumi ini, yang menjadikan alam semesta, menjadikan dunia ini sebagai samudra kesemuanya, dan menjadikan manusia berevolusi, mengerti sistem transportasi yang akhirnya diadopsi juga oleh beberapa kaum yang lainnya. Bahkan sebagaimana disebutkan di sini, kenapa kok yang Allah sebutkan itu tentang transportasi laut? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa jalur pelayaran ini memiliki bentang yang teramat luar biasa. Sangat jauh. Sangat jauh. Kita ketahui bagaimana Columbus, Amerigo Vespucci dan lain sebagainya dapat melintasi berbagai macam benua di atas dunia ini, sehingga jalur pelayaran ini Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan bagaimana kebesarannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Di abad ke-6 Masehi telah dibahas oleh baginda Rasulullah SAW melalui wahyu yang suci ini, melalui Al-Qur'anul Karim, dan diadopsi pemikiran ini, ilmu yang teramat luar biasa, sains di dalam Al-Qur'an dipelajari, dan akhirnya menjadi genggaman bagi para orang-orang baik dunia barat dan lain sebagainya, sehingga mereka dapat
berkeliling travel di atas muka bumi ini, baik Columbus, Vespucci dan lain sebagainya, sehingga dapat merambah dunia, dapat merambah daripada bentangan daripada dunia, berbagai macam benua dilalui dan lain sebagainya. Ini salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang mesti kita gali, khususnya kita sebagai umat muslimin, umatnya Nabi besar Muhammad SAW, harus lebih paham mengenai rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Subhanallah. Tapi mengenai kapal Nabi Nuh itu pembuatannya itu sempat tidak dipercayai ya? Iya, betul. Sempat ditentang bahkan, dan sempat orang tidak percaya, kaumnya Nabi Nuh sempat tidak percaya dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan banjir ataupun menjadikan dunia ini sebagai samudra yang teramat luas, sehingga terjadi perdebatan. Dan disinilah telah datang sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ada orang-orang yang beriman dan juga ada orang-orang yang tidak beriman. Dan subhanallah, di sini juga dibahas tadi, mungkin tahu juga ya, tentang transportasi lain. Iya, transportasi lainnya itu bagaimana Habib? Nah, wa khalaqna lahum min mithlihi, dan kami ciptakan bagi mereka min mithlihi, semisal daripada bahteranya Nabi Nuh, transportasi, alat-alat transportasi yang lainnya, baik transportasi darat maupun transportasi laut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh, dan juga transportasi yang mungkin saat ini sedang hingar-bingar, transportasi udara. Dan itu semuanya sudah dibahas di dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana keindahan Al-Qur'an membahas ini semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa yang selamat dalam perjalanan itu illa rahmatan minna, yang telah kami berikan rahmat, kasih sayang daripada kami, wa mata'an ilahin, dan juga kami telah tetapkan ajalnya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi, orang-orang yang tidak selamat dalam perjalanan travelnya, dalam perjalanan transportasinya dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kalau kita menaiki salah satu alat transportasi, baik transportasi darat, laut maupun udara, tetap membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali, ya Habib. Jadi ada kabar duka cita dari para prajurit dalam KRI Nanggala 402. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kira-kira apakah mereka yang gugur itu dalam keadaan syahid? Nah, telah dijelaskan di dalam beberapa hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam Musnad Al-Imam Ahmad disebutkan tentang orang-orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam adalah orang-orang yang syahid. Dan juga disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim tentang orang-orang yang wafat dalam gharak, dalam keadaan tenggelam, itu juga tergolong orang-orang yang syahid. Jadi mereka ini tergolong orang-orang yang syahid, syahidul akhirah, yang Allah Subhanahu wa taala saksikan bagi mereka sebagai orang-orang yang syahid kelak di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pengampunan bagi mereka semuanya. Nah, mudah-mudahan para keluarga daripada KRI Nanggala 402 Allah berikan ketabahan, dan mudah-mudahan para prajurit yang mereka gugur dalam keadaan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah berkumpulkan mereka bersama para nabi, para syuhada, para solihin, dan orang-orang yang baik. Amin, ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah selesai tafsir surat Yasin ayat 41 sampai 44. Saya Dewi Permata mohon undur diri, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.